Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di edisi Talk Show from Home hari Rabu, tanggal 11 November. Ini edisi yang paling spesial karena tanggalnya juga bertepatan dengan banyak big sale, ya. Moga-moga teman-teman banyak yang sudah bisa dapetin promo-promo terbaru di tanggal 11-11. Tapi di sini juga ada Talk Show from Home, masih bersama Mas Tio Prasetyo, juga spesial Oh iya ya, dengan 11-11 ya. narasumber. Iya Mas, tepat banget. Monggo Cantik. Mas Emang ada big sale? diperkenalkan. Iya ada Mas, biasa di online-online. Kayak di Oh ya? Lazada, Shopee. Kalau nggak salah semalam iPhone Aku nggak pernah XR. belanja online. iPhone XR cuma 111.000, tapi ya rebutan satu Indonesia. Sneaker. Aduh, asik. Sneaker. Tuh, sial langsung. Nomor 43. Oke, malam semuanya. Iya, Mas. Selamat Silakan. datang ke TFH. Mudah-mudahan nanti segera rame. Ini hari ini seru nih. Ada testimoni dan juga sharingnya dari Mbak Istiaroh. Salah satu yang dibimbing oleh tim metabolic conditioning kita, tim menyusun optimalisasi kondisi metabolik mengenai apa untuk COVID-19. Nah, ini salah satu penyintasnya, Mbak Istiaroh, nanti bakal bercerita mengenai pengalamannya beliau dibimbing dan seputar infeksi COVID-19 ini. Oke, malam Mbak Istiaroh. Selamat malam Malam, semuanya. Beliau masih ngapak loh Mas ini. Sorry tadi menunggu lama nih. Aku pikir Mas Budi tadi nyetel video dulu. Aduh. Ini masih ngapak Mas. Mbak Istiaroh. Apa menunggu panjang? Ya. Ngapak Pekalongan Mas. Purwokerto ya? Pekalongan, saya ngapaknya. Pemalang, Pekalongan, gitu. Oh. Oke, tanpa menunggu waktu lagi, kita minta Mbak Isyara untuk bercerita mengenai pengalaman beliau dengan COVID-19-nya. Kalau nggak salah mau ada share screen ya, Mbak? Iya. Monggo Mas Budi barangkali. Ya, sudah, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini saya diminta sharing tentang pengalaman saya terkait dengan pencegahan fatalitas COVID-19 dengan pengkondisian metabolik. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan sampai juga kita terkena COVID-19. Ya. Monggo lanjut, Mas Budi. Ya, jadi saya akan memulai dari pengalaman saya. Waktunya ini bercerita tentang kronologi saya terkena COVID ya. Jadi saya pada tanggal 19 September 2020 ini sebelumnya mengalami demam, kemudian batuk, mual gitu ya. Kemudian saya dilakukan tes swab yang hasilnya positif ya. Sebelumnya jadi sebelum saya mengalami gejala itu, suami saya juga mengalami gejala yang sama. Namun suami saya itu terlebih dahulu masuk rumah sakit kira-kira di tanggal 18 September. Kemudian saya dilakukan swab karena suami saya juga positif, saya dilakukan swab dan saya dirawat di rumah sakit bersama suami yang terlebih dahulu dirawat. Ya, jadi gejala yang dirasakan itu adalah demam, batuk, mual dan ada vertigonya. Jadi saya sebelumnya tidak mengalami vertigo. Jadi pas terkena COVID ini saya mengalami vertigo. Kemudian
tanggal 21 ini adalah hari yang sangat membuat saya sangat berduka. Suami saya itu memang punya komorbid ya. Komorbidnya adalah kegemukan gitu, obesitas dengan berat badan 100 sampai 105, tinggi badan 168. Kemudian ada pembengkakan jantung ya dan punya hipertensi dan pada saat dirawat itu cepat sekali gitu ya, cepat. Jadi sehari semalam dirawat, sehari 2 malam dirawat, kemudian di ruang isolasi biasa, kemudian masuk ke ruang ICU. Ruang ICU dari pagi sampai maghrib. Kemudian suami saya tidak tertolong. Ini yang membuat saya sangat berduka pada saat itu. Nah, kemudian saya dikenalkan dengan teman saya, mengenalkan saya dengan Dr. Irma Suryani, SPPD, spesialis penyakit dalam yang dari Jogja, untuk membimbing saya dalam pemulihan dari COVID-19. Jadi saya mulai mengenal KF tanggal 22 September 2020. Mentor saya adalah Dr. Irma, SPPD, tetapi belum melaksanakan protokol yang sesuai karena saya sudah dikasih panduannya, tapi pada saat itu saya pikir saya boleh makan bakso dari luar gitu. Saya ditawari bakso terus saya makan gitu ya. Ternyata bakso juga terbuat dari tepung gitu ya. Nah, tapi semuanya itu saya laporkan ke Dr. Irma sebagai mentor saya gitu ya. Nah, kemudian setelah saya melaksanakan protokol KF ya, ini di tanggal 24 September 2020 kan saya sudah KF ya. Alhamdulillah ini atas izin Allah ada perbaikan. Jadi saya sudah tidak demam, kemudian batuknya juga sudah jarang, tidak mual, dan saya merasakan tubuh saya mulai enteng gitu, tidak berat lagi itu ya. Kemudian di tanggal 26 September itu saya swab yang kedua, masih positif dengan C value-nya itu 28. Tetapi saya merasakan badan saya itu sudah jauh lebih enak gitu ya, meskipun swab saya masih positif ya. Sudah intinya itu saya tubuhnya lebih fit, alhamdulillah ya. Nah, kemudian di 2 Oktober 2020 itu swab ketiga setelah karantina sekitar 2 minggu di rumah sakit, saya masih positif ya, tetapi CT value-nya itu naik jadi 36 deh ya. Jadi 36, jadi perubahan yang ada yang terjadi pada tubuh saya setelah saya ikut KF ini adalah saya itu tadinya kakinya itu sering semutan gitu ya. Sering semutan, kemudian sering senut-senut gitu ya. Itu alhamdulillah sudah tidak dirasakan lagi ya. Kalau duduk bersila sebentar saja saya sudah merasakan kesemutan dulu ya, tapi sekarang saya sudah enggak semutan gitu ya. Nah, berat badan saya merasakan sudah turun, tetapi belum diketahui karena saya masih karantina dan saya tidak pernah nimbang. Tadinya berat badan saya itu antara 70-72 kg dengan tinggi badan 163 gitu ya. 163 cm. Nah, terus pada saat itu saya dipulangkan ya, meskipun hasil swab-nya masih positif, saya dipulangkan untuk karantina mandiri di rumah.
kemudian saya melakukan karantina mandiri dan tetap dengan melaksanakan protokol KF ya. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2020 saya swab keempat dan alhamdulillah hasilnya sudah negatif ya, dengan izin Allah itu ya. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa ya pada saat saya dinyatakan negatif itu, luar biasa senangnya gitu saya, karena saya kan mengalami banyak tantangan gitu ya. Ini tantangan saya diantaranya ini ya. Next ya, Mas Budi, maaf. Jadi tantangan saya itu ketika dirawat di rumah sakit dan isolasi mandiri itu sering muncul kecemasan gitu ya, kecemasan terutama dalam menghadapi penyakit ini ya, apalagi pada saat di tes swab masih negatif. Nah, itu yang perlu saya harus manajemen stres yang sangat luar biasa, apalagi saya ditinggal suami, kemudian anak saya 3 di rumah itu alhamdulillah negatif semua ya. Anak saya sudah di swab itu. Anak saya di rumah, yang satunya belum tahu, yang satu masih di pesantren belum tahu ya. Ini yang membuat tantangan yang luar biasa. Jadi muncul kecemasan terhadap penyakitnya, kemudian akan kondisi anak-anak juga. Dan di sana saya juga harus manajemen bagaimana saya mengatasi kesepian gitu ya. Kesepian di ruang isolasi. Apalagi menjelang malam gitu ya, menjelang malam itu sering muncul kecemasan gitu ya, dan kadang mengalami kesulitan tidur gitu ya. Nah, itu yang padahal kalau ingin sembuh itu kan harus ada manajemen stres yang bagus, kita menurunkan tingkat stres yang bagus itu ya. Jadi itu yang tantangan luar biasa. Juga mengalami kebosanan dan kadang ada muncul kegelisahan gitu ya. Jadi ini adalah satu tantangan ya ketika kita dirawat di rumah sakit dalam kondisi diisolasi ya. Meskipun bareng-bareng bersama dengan pasien yang lain, tetapi tetap kita, karena tidak boleh terlalu dekat ya, tetap menjaga jarak dan jarang berinteraksi. Jadi perasaan-perasaan itu tuh muncul ketika dilakukan isolasi. Di rumah juga demikian, kayak di rumah di kamar sendiri gitu ya, tidak keluar kamar itu, paling keluar kamar juga harus memakai APD gitu ya kalau mau senam gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana saya melakukan manajemen diri ya ketika saya dirawat di rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri. Saya menjalankan protokol KF ya. Saya karena nafsu makan saya bagus gitu ya, jadi saya memakai protokol yang 16 jam puasa dan 8 jam jendela makan saya. Makanannya juga murni hewani ya. Pada saat saya masih positif itu saya murni hewani. Hanya sedikit sekali saya makan sayur gitu ya. Kemudian olahraga hampir tiap hari. Kemudian ini kita melakukan manajemen stres ya. Meskipun hilang dan timbul dan hilang itu misalnya sering muncul kecemasan tiba-tiba. Nah, tapi kemudian bagaimana saya memanajemen diri untuk tidak stres ya, relaksasi. Terutama yang sangat membantu adalah bagaimana saya harus ridho terhadap ketetapan Allah ya, meskipun suami terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena katanya melawan takdir Allah itu tidak akan pernah menang, sehingga takdir itu harus diterima dengan sabar gitu ya. Jadi kita berusaha untuk ini sudah ganti slide nggih Mas Budi, ngapunten.
Ya. Jadi ini yang apa namanya yang sangat menolong saya. Jadi sangat menolong saya adalah ketika saya itu ridho menerima dengan takdir yang sudah ditetapkan, itu ternyata saya bisa menghilangkan stres saya gitu. Kemudian saya juga melakukan teknik relaksasi, beberapa teknik relaksasi, misalnya teknik relaksasi gate imagery ya, saya relaksasi nafas dalam, kemudian saya semacam self hipnosis juga saya lakukan agar tubuh saya rileks gitu. Kemudian juga saya berusaha untuk tidur cukup meskipun menjelang malam itu kan suka kesulitan tidur ya, tapi saya berusaha untuk apa namanya tadi merelaksasi, kemudian mendengarkan siraman rohani sampai saya tertidur. Kadang juga saya melakukan apa namanya mencari dukungan dengan teman-teman yang sama-sama keluarganya terkena COVID gitu dengan video call sampai saya merasa ngantuk gitu. Nanti baru selesai video call-nya. Jadi itu beberapa hal yang saya lakukan untuk manajemen diri saya. Kemudian selama isolasi itu kan kalau di rumah sakit menu makannya kan apa namanya gizi seimbang gitu, ada karbonya, ada buahnya, sayur, kemudian lauk gitu. Nah, ini saya menggunakan strategi memberdayakan keluarga. Jadi saya juga tidak berani mengatakan ke rumah sakit untuk tidak dikasih menu ini karena nanti akan menjadi kontroversi. Jadi suplai makanan protein hewani itu saya dari rumah. Alhamdulillah bisa lolos ke rumah sakit gitu ya, diperbolehkan. Dan ini yang sangat membantu saya untuk pemenuhan kebutuhan makanan dari sumber protein hewani. Nah, sudah ganti slide lagi nih Mas Budi. Mohon maaf, saya buka laptop juga Anji. Kemudian untuk mengusir kebosanan ini juga kami di rumah sakit sharing gitu ya, sharing meskipun dengan jarak yang agak jauh ya. Kemudian saling mencurahkan isi perasaan, kemudian membuat kegiatan bersama seperti doa pagi bersama di rumah sakit gitu ya. Siraman rohani, mendengarkan siraman rohani gitu ya dari teman-teman gitu, kemudian senam bertemu bersama dengan tetap memakai masker dan social distancing. Kemudian yang jelas adalah banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah cepat menghilangkan penyakit COVID-nya dan pandemi ini akan cepat berakhir. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan adalah ketika kita melakukan doa itu kita juga harus mendoakan orang lain gitu, sehingga itu akan menjadikan doa kita katanya cepat terkabul karena diaminkan oleh malaikat. Jadi itulah yang diajarkan agar kita itu tidak menjadi manusia yang individualis. Nah, kemudian selanjutnya adalah perubahan yang saya rasakan sampai saat ini ya setelah saya menerapkan protokol KF ini adalah berat badan saya sekarang turun, yang tadinya 72 sampai 70 menjadi 62,5 sampai 63 kg. Badan saya terasa enteng ya, gerakannya lebih lebih aktif. Kemudian tidak semutan terutama di kaki meskipun duduknya lama. Jadi kalau duduk lama misalnya antara setengah jam gitu itu tidak semutan lagi gitu ya, duduk lama bersila gitu, atau 1 jam itu sudah tidak semutan.
Ya, kemudian keluhan di kaki ya, kaki ini yang suka pegel dan semut-semut itu saya alhamdulillah hilang. Saya juga mengalami peningkatan ya olahraganya kadang-kadang biasanya senam ya, senam SKJ saya 3 putaran gitu. SKJ 88 itu zaman dulu. Tapi alhamdulillah saya sekarang bisa push up dan bisa sit up gitu. Tadinya saya tidak bisa push up dan tidak bisa sit up. Ya. Kemudian kebiasaan ngemil saya juga hilang. Tadinya saya terkenal dengan orang yang suka ngemil dan suka lapar gitu ya. Jadi saya prediabetes gitu. Dengan gejala itu ya, gula darah juga kadang di atas, gula darah sewaktu kadang di atas 200. HbA1c-nya itu 5,6 kalau tidak salah ya. Pernah gitu ya. Jadi kemudian BAK juga tidak sesering dulu. Artinya dulu itu saya begitu minum langsung pengen BAK, tapi sekarang tidak begitu. Dan saya bisa BAB di kloset yang jongkok gitu ya, yang jongkok tanpa kesulitan kalau akan bangun. Ini yang saya rasakan ya. Jadi apa namanya perbaikannya seperti itu setelah saya melakukan protokol KF. Ya. Alhamdulillah ini apa namanya membuat saya itu lebih fit ya. Kemudian perubahan lagi adalah saya itu wajahnya itu sensitif sekali dan sering muncul jerawat. Ya. Ini saya KF berarti saya KF itu sekitar 22 September sampai sekarang ini jerawat saya itu udah muncul gitu ya bekasnya saja. Kemudian saya merasakan di kulit itu kan banyak tai lalat yang kecil-kecil gitu ya. Yang kecil-kecil itu agak ada yang kecil, ada yang besar yang belum hilang-hilang. Agak memudar gitu yang tai lalat yang kecil-kecil itu. Kemudian keluhan gatal ya, gatal terutama kalau pakai baju yang karet gitu ya, itu sudah tidak saya rasakan ya. Jadi misalnya celana yang ada karetnya itu biasanya gatal gitu ya. Tapi sekarang saya sudah tidak merasakan itu gitu. Kemudian next Mas Budi. Ya. Nah, pesan saya kepada semuanya saja bahwa kita harus menjalankan pola hidup sehat ya, makan sehat dengan rendah karbo, yang kemudian intermittent fasting ya, KF dilaksanakan proses KF karena ini saya rasakan manfaatnya juga alhamdulillah sudah bisa saya rasakan sendiri ya. Kemudian tidak stres ya, memang masalah hidup itu selalu muncul ya silih berganti, tetapi sejauh ini kita memang tidak boleh stres ya. Kalau kita ada masalah, kayak misalnya saya mendapatkan ujian suami saya meninggal. Tetapi saya berpikir masih banyak lagi orang yang ujiannya lebih dahsyat dari saya. Misalnya orang yang hidup di dalam kondisi perang gitu ya, sudah tidak punya siapa-siapa mungkin gitu. Jadi ketika melihat itu maka timbul semangat gitu bahwa saya masih harus bersyukur, banyak bersyukur ya, dengan kondisi saya meskipun saya kehilangan suami gitu, karena banyak juga orang di luar sana yang ujiannya lebih hebat dari saya gitu. Kemudian istirahat cukup ya, terutama tidur ya yang cukup dengan kualitas yang baik gitu ya. Meskipun awalnya mengalami kesulitan, tetapi ini harus dicoba dengan teknik relaksasi ya, dengan pokoknya dengan beberapa teknik dicoba ya untuk menginduksi agar kita bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian olahraga yang teratur ya, tadinya saya malas olahraga gitu ya, alhamdulillah sekarang hampir tiap hari saya olahraga. Nah, kemudian juga manajemen hati ya, manajemen hati biar tidak ada penyakit hati itu kita ini ikhlas dan ridho dengan ketentuan Allah, dengan takdir yang kita terima. Kemudian berusaha untuk tidak iri dengki dengan kenikmatan yang orang lain peroleh gitu, dengan
apa namanya capaian-capaian orang lain gitu. Tidak iri dengki, tapi kita harus memberikan apa namanya ikut senang ketika orang lain senang gitu, memberikan selamat. Kemudian bersyukur ya, bersyukur. Jadi apapun, saya belajar dari beberapa kajian siraman rohani bahwa takdir yang menimpa kita ini harus kita syukuri karena takdir itu yang dipilihkan yang terbaik buat kita. Meskipun pada saatnya saya merasakan denial, saya nggak sampai marah sih, cuman denial gitu. Denialnya artinya kok bisa suami saya diambil duluan gitu. Tapi setelah saya memberikan siraman rohani itu adalah takdir terbaik dan apapun yang terjadi saya harus bersyukur gitu. Awalnya susah gitu ya, bagaimana menata hati untuk bisa bersyukur dengan kondisi suami saya yang meninggal gitu ya. Tapi itu harus dilakukan. Itu juga tata cara dalam berdoa juga begitu. Jadi tata cara berdoa adalah biar kita ditambah nikmatnya itu katanya harus mengucapkan syukur terlebih dahulu. Gitu. Jadi syukur terhadap hal yang telah kita peroleh. Kemudian sabar untuk tidak marah dengan takdir, tetap berpositif thinking ya, berpositif thinking terhadap rencana Allah di masa yang akan datang terhadap saya dan terhadap anak-anak saya. Kemudian berikutnya adalah tawakal. Jadi setelah berusaha sebaik mungkin, berusaha keras untuk menata hidup kembali, kemudian bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesedihan, maka selanjutnya itu adalah kita bertawakal. Jadi menurut saya 5 pilar ini adalah yang harus kita terapkan sehingga kita bisa survive dalam menghadapi segala ujian dalam hidup, menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya. Lanjut, Mas Budi. Mungkin Bapak Ibu semuanya, ini adalah sharing pengalaman dari saya ya. Tentang bagaimana saya menghadapi COVID-19 dan bagaimana saya menghadapi proses kehilangan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya tentang yang susah-susah, saya rasa Mas Tio siap untuk menjawab. Sama Mas Budi, sama warrior yang lain yang sudah senior. Mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf sih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, makasih banyak Mbak atas sharingnya, luar biasa. Nggak ngebayangin, turut berduka sebelumnya Mbak untuk kehilangan suaminya. Aku juga baru tahu sekarang. Sama-sama, berduka. Ya, itu ujiannya berat banget itu. Dalam aku nggak ngebayangin di kondisi isolasi berapa minggu tuh berarti itu isolasinya? 3 minggu saya 3 minggu. 3 minggu ya. 3 minggu. Ya 3 minggu. Aku nggak tahu sih ruangannya kayak apa kalau isolasi. Itu mungkin nggak ada TV di sana. Ada TV, tetapi channelnya itu susah, Pak. Jadi gambarnya juga banyak semutnya TV-nya. Iya, aku makanya bingung untuk mengusir rasa takut, mengusir kehilangan suami di awalnya itu yang bikin mungkin stresnya jadi numpuk. Nah itu yang mungkin jadi membuat proses viral sheddingnya juga berlarut-larut agak lama ya sampai negatifnya. Tapi alhamdulillah bisa survive seperti itu, wow. Ya mungkin nggak semua orang ya bisa ngelewatin ujian seberat itu ya. Soalnya bukan sendiri, maksudnya nggak cuma sendiri yang kena COVID. Ternyata sebelumnya suami juga waktu terdeteksinya bareng-bareng Mbak ya, waktu pertama kali ketahuannya apa suami duluan. Iya. Kalau itu yang sakit dulu itu memang suami saya. Suami saya panas dulu, batuk gitu.
Jadi suami saya merasakan di hari Sabtu, saya baru terasa di hari Seninnya gitu. Gitu. Oh. Tapi di swab-nya beda 1 hari. Suami saya di swab dulu, kemudian karena terindikasi COVID, saya besoknya di swab gitu. Oh, baru keluarnya barang-barang positif sama positif keluarnya. Keluarnya bareng-bareng positif. Kira-kira 1 harian itu baru keluar. Oh, sehari setelah di swab itu besoknya usahanya keluar. Iya. Oh, habis itu langsung diisolasi ya, dua-duanya ya. Langsung isolasi, langsung rawat di rumah sakit dua-duaan. Tapi kalau suami lebih cepat prosesnya ya, dia perburukannya agak lebih cepat ya dia. Iya, karena komorbidnya itu banyak kan, suami saya obesitas, kemudian ada hipertensi, ada pembengkakan jantung gitu. Iya, saya belum tahu protokol KF, Mas Dio. Makanya kadang ada. Mbak Irma itu dapat ngubunginnya itu hari keberapa? Mbak Irma ngubungin Mbak itu hari Irma keberapa? Itu hari, berarti setelah suami saya meninggal hari pertama ya. Hari Rebu apa ya? Suami saya meninggal di hari Selasa. Irma menghubungi saya di hari Rebu. Saya menghubungi beliau dengan perasaan. Mbak dikasih, Mbak yang ngubungin Mbak Irma itu? Iya, dikasih kontaknya. Oleh yang ngasih? Yang ngasih teman saya yang dari Jogja. Mbak Haruki namanya. Mbak Haruki. Haruko. Beda, Haruki. Oh iya, itu di Semarang. Lupa. Ada warga kita alhamdulillah ya dikasih jalan ya, bisa langsung kontak Mbak Irma. Ya. Iya. Langsung dibimbing lewat WhatsApp ya berarti ya? Langsung dibimbing, dan setiap saya ada keluhan seperti saya waktu itu minggu kedua setelah KF itu mengalami apa namanya? BAB-nya nggak lancar, itu sembelit. Itu juga langsung dibimbing pakai mikrolak gitu. Mikrolak sup sama olahraga sama apa itu? Olahraga apa ya yang lupa saya. Oh iya Mas Budi, Mbak Irmanya online? Sebentar aku cari. Tidak. Tidak online ya? Tidak online. Padahal mau dengar ceritanya Mbak Irma juga. Di sana juga pada saat itu saya juga tensinya sempat tinggi itu pada minggu kedua. Biasanya saya tensinya rendah. Minggu kedua saya tensinya agak tinggi sampai 150/90 gitu kan. Atasnya naik. Tidurnya apa tidurnya lagi sulit tuh? Karena itu BAB-nya nggak lancar kata Bu Irma. Oh iya. Tapi setelah dipakein mikrolak gitu, saya BAB sama agak sedikit mencret gitu ya. Itu malah cepat itu. Terus stabil lagi gitu. Ya, aku kalau lihat tadi, aku lihat lagi tadi slide-nya kan, ini bagus, maksudnya Isi Syaro menekankan kunci-kuncinya, ya ujung-ujungnya sih 5 pilar, tapi beliau lebih ke apa ini, konkretnya, kayak tadi stres, kemudian jangan banyak pikiran, kayak gitu kan. Itu kalau nggak ngalamin sendiri nggak bisa loh Mas sharing begini. Karena banyak di luar sana yang nggak bayangin kalau isolasi. Iya. Ini perlu aku angkat topi sih untuk Mbak Isi Syaro. Kenapa? Karena di saat kondisinya sangat memungkinkan Mbak untuk boleh berduka, untuk boleh drop dan segala macam ya kan. Alasannya kita bisa maklum, tapi Mbak memilih jalan yang lain. Memilih jalan untuk bisa bangkit dan tetap ini ikhtiar ya kan. Aku akan buktikan bahwa aku bisa, ibaratnya gitu loh. Oh itu luar biasa banget gitu loh. Ya kan sampai dan bisa. Satu lagi, jadi ketika saya sudah isolasi pulang meskipun saya masih negatif, itu yang bikin saya tetap semangat adalah
memotivasi semua teman-teman saya yang masih positif, masih diisolasi. Jadi sesering menyapa, misalnya tiap pagi menyapa, kemudian memberikan motivasi, sama-sama motivasi. Sama ada yang ibu hamil 1 itu yang saya rujuk ke Dokter Azharul itu untuk dibimbing langsung karena swab kelima masih positif, padahal sudah low karbo gitu. Luar biasa. Jadi seperti itu akan memberdayakan hati kita untuk apa ya? Justru obat yang mujarab untuk kecemasannya ya Mbak ya. Iya. Bener loh. Aku jadi nangkep ini linknya antara menanggulangi kecemasan, anxiety, dengan yang Mas Tio selalu bilang, ayo lakukan untuk orang lain. Itu akan jadi obat yang mujarab gitu loh. Beda kalau sendirian kan jadinya kecemasan, itu pasti aduh, apalagi digempur dengan informasi gejala COVID sekarang udah nambah lagi. Ya kan, yang nyeri lah, ada ini segala macam udah termasuk makin mirip kayak penyakit biasa. Jadi orang sudah makin parno aja dengan, waduh, jangan-jangan COVID ini, makin stres juga. Jadi dia makin nggak bisa tidur. Padahal sebenarnya sih nggak ada apa-apa. Ya gitu deh. Tapi salut. Berarti sekarang udah mulai membimbing juga ya, Mbak Isyara? Saya panggilannya Isti. Mbak Isti ya, sorry. Biar enak. Iya, Mbak Isti. Udah gitu. Mulai bimbing ya? Memang ada ISI. Ya, saya mendampingi waktu itu 3 pasien yang teman saya. Wow. Sekarang yang 2 sudah negatif, yang 1 saya belum tahu ini kabarnya, belum saya telepon lagi. Siap. Sama yang konsul ada teman perawat yang 2 orang umum, kemudian membimbing yang lain juga ada 1 orang, tapi lewat istrinya karena suaminya tidak hubungi saya. Jadi lewat istrinya tanya-tanya, konsultasi, kemudian saya kasihkan protokol-protokol itu gitu. Dahsyat. Mas Tio sampai speechless lu. Gak bisa ngomong. Berusaha membayangkan kondisi psikisnya Mbak Isti itu. Maksudnya dalam kondisi itu kan benar-benar boring banget ya. Maksudnya gimana nggak mikir yang aneh-aneh kalau kita diisolasi gitu. Jadi mikirnya malah, mungkin kalau orang lain bisa ngawang-ngawang kemana-mana, kecemasannya, anxiety-nya tambah meningkat gitu. Kalau nggak bisa, gitu. Karena kan nggak ada kesibukan di situ. Nah, itu juga Mas yang kadang-kadang jadi sering miss-nya kadang-kadang beberapa warrior juga di situ. Jadi ada yang ini sebenarnya berkaitan sama ini Mas, mengenali karakteristik badan kita sendiri nih. Nah, biasanya kalau lagi stres, maksudnya stres pikiran ya, karena kecemasan dan segala macam seperti Mbak Isti begitu kan, orang udah aku ini aja supaya nggak mikir makin intens apa nyari kegiatan atau apa, sibuk lah ya kan. Nah tapi ini aku nggak tahu, tapi kadang-kadang malah tambah jadi blundernya kenapa? Pas kebetulan dia melakukan itu sebenarnya badannya juga butuh bed rest. Jadi butuh bed rest, tapi dihajar dengan istilahnya kesibukan yang berlebih. Yang ada malah tambah naik inflamasinya. Itu yang sering terjadi tuh. Sepertinya aku baca, ya kan. Makanya kayaknya ke depan ini stres fisiologis harus makin ditekanin ini, Mas. banyak yang masih miss, soalnya kadang masih berpikir stres itu aku nggak mikir, tapi dia berusaha mengatasi, berusaha coping ya. Isu kesehatan yang lagi dia jalani, entah itu paparan virus, entah itu mungkin dia lagi HC dengan misalnya over puasa atau over training kayak gitu-gitu. Itu kadang-kadang yang sering miss di situ. Jadi mereka enggak mengalami stres psikis karena mereka yakin enggak, aku enggak mikir apa-apa. Tapi sebenarnya mereka mikirin jangan sampai terpapar, misalnya salah satu. Kedua, jangan sampai aku nanti imunnya lemot ya kan. Jadi memastikan puasanya full ya kan, full power. Full power diibaratkan dengan prolong puasa makin panjang gitu kan. Kadang-kadang sering miss-nya di situ. Gitu.
Nggak Audiens tahu ada Mas yang Dio. mau nanya nggak tuh pengalamannya, mau nanya ke Mbak Isti nggak? Ada yang mau nanya nggak? Gimana cara tips-tipsnya untuk menghadapi kondisi terinfeksi, tips and triknya. Soalnya kalau masalah kontrol psikologi aku katakan Mbak Isti Mas luar Dio biasa kalau psikologi udah handle-nya. ini. Bisa Mas Dio jadi contoh. Bisa Mas saya Dio kalau yang psikologi kurang menguasai untuk nasihat psikologi. Tapi, gimana? Mas Dio kalau yang abstrak-abstrak gerah deh. Iya, aku nggak akan bayangin soalnya ya memang kalau kendalaku kalau suruh nasihatin orang masalah psikologi harus jangan cemas apa gitu kayaknya sulit ya. Maksudnya aku belum dapet triknya. Kalau aku sih manajemen stresku memang bagiku sendiri sih aku simple manajemen. Aku orangnya nggak mau pusing, nggak mau stres, nggak mau mikir yang jauh sebelum misalnya karena ada orang yang berpikir jauh, jadi semua hal dipikirin jadi bikin dia ketakutan sendiri. Kalau aku tipenya bukan orang kayak gitu, jadi tapi nggak bisa menularkan juga cara berpikir. Ya aku sih mikir kalau belum kejadian kenapa harus dipikirin gitu. Kalau aku ya pribadi ya, maksudnya aku orangnya pede-pede aja gitu. Setuju. Rasa takutku bisa aku overcome dengan kayak gitu loh. Tapi nggak tahu kalau para warrior sih sebenarnya jujur aja. Yang japri aku juga banyak orang yang ketakutan, takut ini, takut itu, kegalauannya banyak. Nah itu aku kelemahanku itu di situ. Aku kurang jago dalam membantu masalah psikis. Tapi kalau suruh jelasin fisiologi, oke. Ini aman nggak mas? Ini gini nggak ya? Itu aku bantu. Tapi kalau udah boleh ya supaya aku nggak kepikiran gini. Kalau aku sih standar banget. Aku sih udah ibadah, udah ikhlas aja, nggak usah mikirin gitu loh. Takdir mah kalau udah takdir nggak usah terlalu itu, yang penting ikhtiarnya. Aku simple nasihatku, tapi kadang-kadang nasihat itu nggak bisa nasihat psikis ya, mungkin karena aku bukan psikiater juga ya, jadi aku nggak punya kemampuan untuk menenangkan orang. Pernah sih aku baca memang kalau urusan psikis gini orang lain itu cuma bisa bantu maksimal 30%. Sisanya memang harus dari diri sendiri, ya kan, mau berubah apa enggak. Ya kayak Mbak Isti gini, aku yakin bukan karena dorongan Mbak Irma, karena dia melihat sendiri, maksudnya ngerasain sendiri. Persis seperti yang Mas Dio juga selalu bilang, learning by doing. Karena Mbak Isti memilih itu, dan kemudian dia merasakan, melihat sendiri, nah baru dari situ dia bisa, oh iya berarti benar ya kan. Jadinya tergerak juga untuk membagikan gitu loh. Jadi alih-alih kepikir untuk nanti gimana, nanti kalau ini gimana misalnya kayak gitu, ada kecemasan ronde kedua lah atau ronde ketiga, tapi Mbak Isti enggak musingin ke situ. Wong ini udah jelas ronde 1 aja udah bagus kok, masa ronde 2 jelek ibaratnya gitu mungkin ya pikirku ya. Jadi nggak mau musingin kayak begitu. Makanya kelihatan di slide-nya. Harusnya sekarang belajar KS juga lebih gampang. Iya, lebih gampang. Betul. Sangat gampang. Tapi Mbak Isti boleh dong kasih beberapa tips ini. Karena Mas Tio, ini kayaknya Mas Tio yang perlu dibantu malam ini Mbak Isti di TFA. Kalau Mas Tio kan fisiologis, ya kan? Tapi kayaknya saya sekarang saat ini pokok bahasanya adalah psikologi. Kebetulan saya Mbak Isti ini ada kecemasan, ada faktor latar belakang kecemasan. Aku nggak tahu apakah dulu ada GERD atau apa, tapi banyak loh yang manifestnya kecemasan itu juga bisa ke asam lambung, GERD dan segala macam. Mbak Isti bisa kasih tipsnya deh untuk bisa minimal gini loh, supaya orang itu jangan mikirin yang ya kayak tadi menerjemahkan yang tadi Mas Tio bilang, memberi jawaban gimana sih ngajarin orang supaya nggak usah mikir gitu. Oke, Mbak. Ya, tadinya memang begitu mendapatkan kabar suami saya meninggal itu kepikirannya juga macam-macam. Mungkin nanti gimana anak-anak gitu, karena sayapnya satu sudah diambil, tinggal satu. Tapi habis itu saya ingat saya dikasih nasihat bahwa ketika
Misalnya ini dalam hal masalah masa depan anak-anak sama Rizky gitu ya. Jadi ketika Allah sudah meyatimkan seseorang, maka justru urusan anak itu sendiri yang akan diambil sama Allah gitu. Wow. Artinya kalau dulu yang mengatur adalah suami, misalnya suami sebagai kepala keluarga, tapi sekarang ketika Allah sudah meyatimkan, itu berarti justru urusan anak itu nanti akan menjadi langsung ditangani oleh Allah gitu. Jadi itu yang membesarkan hati saya ya. Kemudian saya juga belajar bahwa semua takdir yang sudah ada pada kita, diterima, yang terjadi pada kita itu adalah yang terbaik gitu, yang terbaik meskipun pada saatnya kita tidak tahu hikmahnya gitu. Saya juga sampai sekarang belum tahu hikmah apa yang akan saya dapatkan setelah meninggalnya suami saya dan saya terkena COVID seperti ini. Tapi saya yakin dan saya keyakinan itu memang kadang naik kemudian turun. Tapi ketika turun saya berusaha untuk bangkit, meyakinkan kembali bahwa ini adalah takdir yang terindah gitu. Saya harus seperti itu. Takdir yang terindah yang yang harus disikapi dengan baik gitu ya. Ini manajemen kolbunya itu seperti itu sehingga saya tidak terlalu larut gitu. Padahal suami saya meninggal itu meninggalkan bisnis yang saya buta. Bisnis yang buta yang saya harus rekonstruksi gitu. Meskipun saya sebagai dosen gitu, tapi suami saya ada bisnis sampingan yang harus saya rekonstruksi, harus saya lanjutkan gitu ya. Lanjutkan gitu karena terkait dengan banyak orang gitu. Jadi kalau saya lemah, ini nanti semuanya akan lemah gitu. Semua yang bekerja tim yang dengan suami saya akan lemah. Kemudian ketika lemah akan hancur, dan kalau hancur bukan hanya saya yang hancur, tetapi ini beberapa keluarga juga akan hancur karena keluarga itu juga ada yang penghasilannya dari bisnis suami saya gitu. Jadi itu yang menguatkan saya. Saya harus survive, harus menampakkan muka bermain muka gitu ya dengan orang lain gitu, dengan anak buah suami saya, termasuk ketika memberikan spirit ya sering memberikan spirit kepada tim untuk tetap komit untuk tetap bekerja dengan baik dan berusaha sebaik mungkin. Jadi itu kemudian yang berikutnya adalah apa yang kita punya itu berbagi. Jadi ketika saya dalam kondisi berduka itu saya harus tetap memberikan motivasi pada orang-orang yang konsul ke saya gitu, konsul masalah COVID, konsul masalah keluarganya yang sedang sakit di luar COVID gitu. Kemudian mahasiswa konsul gitu, biasa itu kalau mahasiswa konsul. Nah itu yang membuat saya harus memberikan manfaat kepada orang lain sehingga saya bisa mengurangi beban-beban psikologi gitu, karena ketika kita berusaha meringankan kesulitan orang lain, maka Allah juga akan meringankan kesulitan kita. Itu prinsip saya belajar dari hidup seperti itu gitu. Jadi itu seperti itu, selalu berpositif thinking. Ketika ada pikiran yang negatif, misalnya kenapa sih yang diambil suami saya, maka itu harus dihilangkan gitu. Dihilangkan, tetap berpikiran positif terhadap takdir ini dan rencana Allah. Dan itu yang selalu dimunculkan ya, mudah-mudahan ini juga tips ini juga bisa diinginkan oleh kita semua untuk meminimalkan stres. Dan ketika itu dilakukan, apa yang terjadi? Itu pikirannya itu plong. Hatinya juga tenang. Hatinya tenang, pikirannya plong. Legowo ya Mbak ya, istilahnya ya. Legowo. Emosinya terkendali. Emosinya terkendali. Gitu.
kemudian yang jelas bisa berpikir jernih gitu ya. Saya mohon doanya mudah-mudahan juga bisa terus seperti itu. Amin. Aku yakin Mbak. Soalnya kenapa? Dari yang aku tangkap dari beberapa tips yang dibagikan oleh Mbak Isti, satu kata kuncinya. Karena Mbak Isti sudah selepas kepergian suami, almarhum suami, Mbak Isti sudah mengundang Tuhan sendiri, Allah, ya kan, Allah yang Maha Kuasa itu, yang Maha Esa itu menjadi pengganti kepala keluarga, ya. Ibaratnya ada role model yang abadi, yang kekal. Nah itu yang membuat tenang, itu yang aku tangkap tadi, rasanya wah ini dahsyat ini. Jadi kalau sudah ada manusia itu kan begitu normalnya, begitu ada sesuatu yang jadi pengganti, itu udah nggak pusing lagi ibaratnya, udah tidak lagi memusingkan nanti gimana ya, tapi begitu backinganku udah bagus, udah orang kuat nih, orang yang luar biasa, udah nggak pusing lagi ibaratnya, ya kan. Beda kalau misalnya masih backingannya masih level yang menengah gitu, nanti mau gini bagaimana, nanti gitu gimana, tapi begitu kita tahu bahwa Tuhan atau Allah yang Maha Esa itu menjadi pelindung kita, yang menyertai kita dimanapun. Karena tadi Mbak bisa bilang takdir, mensyukuri takdir apapun itu kan berarti berbicara meyakini rencana yang dari atas itu adalah selalu yang terbaik. Ya kan? Walaupun kadang-kadang kita belum tahu loh rencananya bakal kayak gimana, ya kan? Tapi yakin aja itu pasti yang terbaik, walaupun prosesnya tidak mudah. Wow, luar biasa nih, luar biasa. Aku Mas Tio di mana nih? Menghilang. Halo Mas. Sorry tadi sinyalnya putus, kayak wifi ku bermasalah tadi. Oh gitu. Ya, tiba-tiba hilang, masuk lagi, koneknya lama banget tadi. Ini baru aja masuk. Sorry tadi nggak ngikutin jadinya. Nggak apa-apa, tapi Mas Tio tadi sempat dengerin sampai terpaku. Dia juga mau belajar. Ada satu juga kata kunci dari Mbak Isti. Biasanya orang yang sudah tadi kan dengan sudah mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, maksudnya memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah buat Mbak Isti. Akhirnya jadi nggak berfokus ke diri sendiri, tapi lebih ke kayak tadi loh, bisa memikirkan orang lain. Ayo ini mesti bangkit, ayo ini mesti gimana, ya kan. Aku mesti membangkitkan juga sekelilingku, sesamaku, ya kan. Apalagi sampai bisa ini mau nggak mau memang usaha suami mesti aku lanjutin, mau masih buta atau gimana pun aku harus belajar, aku harus bisa, ya kan. Tapi itu semangatnya aku sampai nggak bisa ngomong lagi deh. Luar biasa. Jadi moga-moga teman-teman yang masih suka cemas, ya kan, yang masih suka cemas, yang kadang-kadang masih suka kepikiran, apalagi cuman sekedar kata orang, ya kan. Yuk mulai lihat sosok Mbak Isti, ya kan. Nggak perlu menunjukkan bahwa sudah lama ber-KF atau tidak, tapi itu bukan jadi ukuran, ya kan. Karena yang menentukan perbedaan itu adalah responmu pada saat ini, ya kan. Respon warrior pada saat ini. Sudah lama ber-KF tidak menjadi jaminan responnya bagus. Karena sebenarnya menentukan kualitas diri kita, karakter kita adalah diri kita sendiri. Hati kita seperti apa, ya kan. Seperti itu. Ilmu bisa membantu, Mas Tio enggak pelit ilmu. Fisiologis pasti akan dikasih tahu semuanya. Tapi begitu tahu, kembali pilihan, respon kita seperti apa. Apakah kita bisa menggunakannya dengan baik, ya kan? Kita bisa seperti Mbak Isti begini. Ini dahsyat ini, ya kan? Kalau dibandingkan beberapa contoh, bukan bermaksud menjelekkan, tapi ada yang kadang-kadang masih nggak pede untuk mementor. Tapi itu juga satu pilihan, bukan satu pilihan yang jelek. Mementor
itu seperti yang Mbak Isti sudah sharing, itu sebagai salah satu jalan bagi Mbak Isti untuk tidak lagi mudah cemas, tidak lagi mudah galau, ya kan? Karena dengan mementor sesamanya, melihat orang lain kondisinya bisa berbeda-beda, justru di situ bisa melihat bahwa oh ternyata rencana Allah itu unik loh buat aku, ya kan? Bahkan mungkin Mbak Isti bisa akan ngomong, selepas kepergian suamiku, aku sih nggak terlalu sedih sekarang karena Allah sendiri sudah memberikan gambaran jalan apa yang aku harus tempuh. Aku harus menggenapi rencana seperti apa, mungkin sudah kebayang, walaupun ujungnya belum tahu nih bakal seperti apa, tapi kayaknya sih enak nih. Jalannya enak, exciting banget nih. Insya Allah. Itu luar biasa. Thank you loh. Sharingnya ini bahkan beberapa teman tadi di chat juga kayaknya menghayati juga. Mas Tio katanya mewek, kata teman-teman di chat deh. Mewek nggak, Pak? Gua. Ayo dong, tanyain seputar virus. Aduh, itu dong. Ada yang mau nanya seputar virus nggak? Mas Tio berasa fisiologinya kan ditanya. Aku kalau psikologi nyerah aku. Tapi ya malah aku bilang para warrior kita ya banyak yang lebih pintar lah dalam manajemen psikologi. Ya. Mungkin apalagi kalau menasehati, apalagi atau nggak handle temennya. Kayak aku salut sama Mas Aroni itu, dia di grup GERD yang mungkin anxiety-nya di sana. Ya. Menasehati supaya menghilangkan rasa takut apa-apa gitu. Kalau aku mungkin kalau di Japrian yang udah sering Japri, aku mungkin tenangnya kalau udah ngobrol sama aku di Japrian, tenangnya itu tenang dari sisi fisiologi, aku jelaskan gini dia tenang, tapi kalau dari sisi curhatan mungkin aku nggak banyak bantu kali ya. Kalau ada bagiannya masing-masing kok, tenang aja. kan ini ditambahi juga ada Mbak Isti untuk siap, misalnya nanti Mas Tio kebingungan, aduh untuk yang curhat psikologis gimana, yang curhat cemas-cemas, kasih Mbak Isti. Nanti diajari tipsnya sama Mbak Isti. Ya, tapi aku nggak bohong, kecemasan mengenai COVID-19 ini ini sudah dari awal, sejak pandemi COVID-19 mulai. Ini memang berkurang, tapi nggak terlalu surut juga. Banyak yang ketakutan akan COVID masih ada. Ya, alhamdulillah sejak kita keluarkan buku metabolic conditioning, dan tim kita juga banyak bantu, dan alhamdulillah banyak yang terbukti berhasil. Alhamdulillah kepercayaan diri dari kondisi metabolic conditioning yang kita lakukan ini jadi meningkat juga. Misalnya kita walaupun kita nggak boleh arogan, tapi kita yakin kalau kita bisa jaga gula darah kita tetap bagus, pada saat ada gejala kita langsung tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu membuat kepercayaan diri harusnya lebih meningkat. Makanya aku biasa langsung copasin protokol, dah jalanin. Dah nggak usah banyak pikiran. Langsung begitu kalau orang yang aku bimbing itu bergejala, langsung langsung makan nggak? Nggak, Mas. Nyium bau aja nggak bisa. Ya udah, langsung tidur. Jadi puasa panjang tapi sambil tidur. Jadi yang kayak di protokol awal induksi COVID-nya, kan di awal kan protokolnya 23 sampai 24 jam tidak makan apa-apa, hanya minum aja kan. Itu dilakukan dengan cara tidur. Makanya kan dalam 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam inflamasinya langsung turun cepet banget. Kayak kemarin tuh dokter ada yang di grup metabolic conditioning tuh yang di-share sama Mbak Iin yang telah melakukan dokter itu aku pertama kan memang harus nembus karena udah di ICU kan soalnya kan, jadi harus izin dengan dokter ICU-nya juga kan. Ya, dokter ICU-nya bilang, pas aku telepon langsung, dokter ICU-nya bilang ya sudah ada protokol lah, maksudnya di sana sudah ada prosedur. Kalau mau merubah prosedur, misalnya menyarankan tidak makan karbo dan sebagainya, jurnalnya mana?
Makanya kan aku bombardir jurnal PET scan, aku bombardir pentingnya manajemen glukosa untuk pasien-pasien COVID, aku kasih kayak gitu. Alhamdulillah jurnal-jurnal aku dikasih izin untuk bisa membimbing dokter yang di ICU itu. Aku nggak bisa nyebutin nama kalau di umum. Ya jangan Mas. Ya, alhamdulillah dalam kalau nggak salah 2 kali 24 jam ya, akhirnya udah pindah ke HC, udah pindah ke HC. Betul. Ya kan memang karena dikasih jalan ya belum tentu aku ya namanya ya memang ada jalannya ya. Alhamdulillah aku bisa meyakinkan lewat jurnal-jurnal itu agar diizinkan bisa bimbing. Pas bimbing, alhamdulillah juga tipikal dokter yang bimbing ini manut, maksudnya dia manut-manut aja, mungkin dia. Aku soalnya nggak kebayangin kan dokter tersebut yang aku bimbing itu dia juga sama kayak Mbak Isti kan baru kehilangan suami, malah dia kehilangan anak dan suami katanya. Karena nggak tahu pasti. Nah, dia kehilangan anak, terus kehilangan suami, semuanya udah pada masuk ICU termasuk dia. Tapi alhamdulillah lah, dilalahnya Mbak In El Ariati langsung ngasih itu kontaknya ke aku. Mas kalau tolong dibantu dan dibimbing langsung. Oke, ya aku kasih ya seperti ya biasa sih nggak ada yang beda sama seperti Mbak Irman bimbing. Tapi ya, karena dikasih jalan dan nggak banyak kalau yang dokter IC-nya kan memang banyak pertanyaan, tapi kalau yang si dokter yang di ICU-nya yang dirawat nggak, dia langsung ikut aja, dia percaya gini. Ya alhamdulillah, cuman mudah-mudahan sih dia tetap lanjut sih. Aku nggak mantau lagi, cuman mudah-mudahan tidak kemasukan karbo lagi setelah itu. Aku sih udah nitip untuk disarankan tetap dijaga walaupun sudah sehat, sudah keluar dari ICU, nafsu makan sudah membaik. Ya itu kayak Mbak Siti Chandra kan juga sering cerita, kadang-kadang pasien dia begitu udah membaik, ada yang suka bablas, langsung apa aja dimakan. Nah, itu kembali karbo itu yang kadang-kadang belum negatif, tapi masih positif, nanti malah bergejala lagi. Makanya mudah-mudahan sih bisa bisa terus dijaga kondisi gula darahnya rendah. Karena manajemen gula darah itu yang paling penting ya. Mungkin nggak perlu aku ceritakan lagi, kita udah sering cerita di sebelumnya. Efek dari gula darah yang meningkat itu efeknya seperti apa di infeksi, gimana yang menyebabkan inflamasinya nggak turun-turun, dan ya resikonya ya gitu, fatalitasnya letak di sitokin stormnya. Ya. Nah itu dia, makanya kalau kita bisa membuat banyak mata melek ya, melihat untuk membentuk imuniti yang baik dan mencegah imunopatologi, kuncinya ialah kita harus membiarkan kebutuhan gula dalam tubuh pada saat terinfeksi itu ialah demand driven, terkontrol oleh liver. Nah, jadi liver sebagai pabrik gulanya yang mengontrol berapa kebutuhan yang digunakan oleh sistem imunnya untuk fight, tapi juga mencegah terjadinya overinflamasi. Nah itu, jadi kuncinya itu mengontrolnya itu bagaimana gitu loh. Kalau itu bisa dapat aja. Makanya aku sekarang udah menganalogikannya paling cepat ya, alhamdulillah sudah ada jurnal PET scan, banyak jurnal PET scan yang bisa cepat, nggak perlu kita jelasin panjang lebar, harus misalnya nonton seminarnya Mas Piprim dulu, tapi cuman kasih analogi simple. PET scan artinya kan memasukkan FDG, fluorodeoksyglucose, memasukkan glukosa yang bisa di tracing. Larinya selalu ke lokasi yang terinfeksi dan inflamasi. Ya udah, jadi kalau tidak mau mengalami eskalasi dari inflamasinya ataupun replikasi ataupun viral load-nya dari infeksi tersebut, jangan sampai mengirimkan sesuatu yang bisa akumulasi di situ. Yang akumulasi di situ dicontohkan di PET scan ialah glukos. Kan dari situ kan kita cepat untuk menyadarkan orang, ya apa yang kira-kira menyumbangkan glukos dari makananmu. Nah, dari situ kita tinggal mengarahkan, glukos itu tidak hanya gula ya. Glukos itu tidak hanya gula. Nah, baru mereka mikir, oh karbo juga ya? Ya, karbo yang terserap. Nah, jadi dari situ awareness untuk minimal nggak usah belum kepikiran untuk KR, tapi minimal udah tahu kalau sudah terinfeksi, ya ikhtiarnya untuk mencegah overinflamasi, jangan memasukkan bensinnya inflamasi dan bensinnya replikasi. Itu kuncinya di situ. Makanya paling cepat ya ngasih jurnal PET scan. Mungkin
PET scan ini kalau di nakes awam ya. Kalau Mbak Isti juga PET scan itu udah ngerti ya kalau misalnya orang kasih jurnal ini PET scan. Kalau cancer dikasih gula FDG nyalanya di lokasi cancer, kalau infeksi COVID di lokasi paru-paru yang terinfeksi itu nyala, langsung nggak kalau itu gula? Kalau Mbak Isti. Halo, ini di sini hujan jadi apa? Suaranya ya? Nggak terlalu kedengeran. Ada ini nggak? Ada earphone nggak, Mbak? Iya, ini pakai earphone sih. Oh, pakai earphone. Gimana Jim? Ya, tadi Mas Tio nanya PET scan. Hujannya besar sekali di sini. Hujannya besar. Nanya PET scan, familiar nggak Mbak Isti dengan PET scan? PET scan yang itu ya untuk men-scan Cancer. apa namanya? Cancer. Cancer ya. Ya. Familiar ya. Begitu banyak jurnal yang muncul insidental terjadi pada pasien kanker yang kena COVID, itu langsung bikin ngeh nggak sih bahwa metabolic profile-nya sama yang terjadi kanker maupun virus maupun infeksi. Jadi ada kesamaan metabolismenya antara sel kanker dengan sel virus. Dengan menggunakan jurnal PET scan itu mudah nggak sih menyadarkan orang lain kalau misalnya Mbak menggunakan jurnal PET scan yang aku share di grup metabolic conditioning itu? Iya. Yang kemarin saya sudah buka jurnal yang dikirim di grup. Cuman saya itu kendala bahasa Inggrisnya, Mas Tio. saya bacanya abstraknya gitu. Tapi kan juga akan ada gambar-gambarnya juga, ada gambar-gambar yang menunjukkan lokasi GGOT-nya, ground glass capacity-nya, disitulah letak titik-titik merahnya, maksudnya kontrasnya nyala gitu loh. Maksudnya dari situ nunjukin kita nggak usah ngomong bahasa Inggrisnya, lihat nih contoh di jurnalnya ada fotonya, langsung ya foto toraknya kan, lihatin kan. Lokasi yang di mana ada infeksi dan replikasi nyala semua merah. Nyalanya tuh apa yang bikin nyala? Oh, itu fluorin 18 yang nempel di glukosanya. Oh, berarti jadi kelihatan kan kemana glukosa masuk, entah itu dari makanan kek atau dari minuman, sama aja kan larinya pasti ke situ kan. Nah, itu dia, makanya harusnya cepet. Udah deh kalau udah infeksi, stop dulu deh karbonnya deh, gitu loh. Harusnya itu lebih cepat ya dibanding kita ngomong panjang lebar ini udah makan apa aja yang lauknya gitu lah. Aku mikirnya gitu, maksudnya lebih cepat nyadarin dulu kondisi infeksi itu, jangan sampai antagonis kan. Pasti kan kalau infeksi COVID kan pasti juga ada treatmentnya seperti antiviralnya. Ya, betul. Ya itu semua menghambat replikasi, tapi kalau sifatnya bensinnya masih dikasih terus kan malah antagonis sebetulnya kalau mau dipikir. Malah berlawanan ya. Makanya analogi kalau ngelawan infeksi harus dikasih tenaga. Kalau ngelawan infeksi harus dikasih tenaga, dia harus makan banyak biar kuat. Aduh, itu yang konsep yang menurut itu jangan terlalu harus kuat, harus bertenaga. Jadi pas lagi dia sickness anorexia pun nggak nafsu makan, dia harus memaksa makan diri, makan tenaga. Misalnya dia minum teh manis, makan nasi supaya kuat lawan infeksinya, karena pemikiran awamnya, itu dia aku yang khawatirnya itu cuma di situ doang. Dulu juga belajarnya begitu, harus gizi seimbang, kok komposisinya seperti ini, recovery gitu kan. Secara data COVID kita sudah mendekati 85% Mas dari persentase kesembuhan dari konfirmasi positif ya. Dan kita barusan di riset juga oleh satu perusahaan riset independen ya. Ini baru ini November. Kita termasuk yang paling optimis di ASEAN untuk bisa menaklukkan COVID. Ya. Jadi ini harusnya bisa jadi boosting juga nih. Ini 8 November 2020 ya, paling tinggi kita. Jadi ya walaupun angka deteksi kita juga tinggi, tapi seperti yang dulu Mas Tio bilang, moralitas kita juga naik. Moralitasnya karena tingkat kesembuhannya juga tinggi. Ya, menekan fatalitasnya. Betul, karena kuncinya kita menekan di fatalitas, ya kan? Itu dia. Ya, bukan aku. Pokoknya sampai sekarang pun pintu untuk
tim metabolic conditioning kita untuk membantu orang-orang yang terinfeksi COVID masih terbuka lebar loh. Jadi jangan ragu Yes. kalau mau menghubungi kita untuk dibimbing seputar metabolic conditioning, apalagi yang punya teman-temannya yang terutama nakes atau teman-teman yang terinfeksi yang mau dibimbing langsung oleh tim, kita masih terbuka kok. Insya Allah Mbak Irma, Mbak Aim, Mas Arul dan tim lainnya, insya Allah masih tetap siap membantu untuk membimbing seperti Mbak Isti dibimbing Mbak Irma. Mudah-mudahan ya mencerahkan banyak orang juga ya, maksudnya yang sekarang infonya kan ya apalagi yang sudah ada komorbidnya, siapa tahu kita bisa lebih cepat tindakannya. Jadi kalau kita bisa lebih cepat akses kan, lebih cepat memberitahu dan membimbing kan, insya Allah kan survival rate-nya semakin dini semakin bagus. Maksudnya sebelum parah harus semakin cepat diterapkan sebelum inflamasi terlalu tinggi, itu semakin baik karena lebih makin cepat menginduksinya dengan yang puasa itu pada saat bergejala itu makin cepat mencegah fatalitasnya. Kuncinya itu kecepatan di awal seperti Mas Piprim bilang. Kecepatan kita menginfokan di awal membuat mereka menerima. Tapi aku juga kepikiran tadi, aku mikirnya kalau di rumah sakit itu memang kayaknya sulit ya, kayak kalau misalnya kayak Mbak Isti tadi bilang bisa masukin makanan dari luar rumah, dari luar rumah sakit. Kalau rumah sakit lain bisa nggak ya? Nggak tahu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Soalnya aku nggak tahu situasi isolasi itu seperti apa, aku nggak tahu. Maksudnya isolasi kan udah pasti kan keluarga pun nggak bisa nungguin. Nah gimana caranya makanan bisa masuk gitu lah. Aku juga kepikir kalau kita misalnya anggap aja mereka masih megang handphone gitu loh. Mereka bisa saya konsul sama tim metabolic conditioning sama tim buku kita, konsul minta dibimbing. Nah pada saat itu makan disuruh jangan makan ini, nah itu nggak semua rumah sakit kan bisa mengizinkan keluarganya mengirim makanannya gitu, ya nggak sih? Aku nggak tahu nih, mungkin di sini yang ada banyak lebih tahu. Itu kebijakan rumah sakit beda-beda, ada yang boleh. Kalau saya boleh, jadi makanan ditaruh di luar itu nanti diambil sama perawatnya. Perawatnya yang nganterin dari ruang penitipan makanan ke pasiennya. Nah, terus Mbak cara ngumpetin makanan dari rumah sakit gimana? Ngumpetin. Saya nggak pernah bilang, jadi langsung aja. Saya kan suka divisit sama ahli gizi, ditanya gimana makanan dari rumah sakit. Saya makan, lahap kan yang saya makan telurnya. Telur bulat itu. Tapi mereka nggak ngeliat tuh nasinya masih utuh gitu. Nasinya kan pakainya kotak. Jadi kalau nasi pakai kotak itu kan tidak ketara. Begitu kotaknya masih saya tutup rapi. Saya memang banyak membuang makanan waktu itu karena dilematis gitu. Mau komunikasi itu ke ahli gizi nanti khawatir bermasalah. Akhirnya saya pakai metode itu. Jadi saya tutupin aja utuh, kalau enggak saya tutupin plastik, kemudian saya buang ke tempat sampah. Kalau yang lauk misalnya ayam dikecapin gitu, saya lempar keluar jendela, saya sedekah untuk kucing. Kalau yang pakai kecap bisa pakai tekniknya Mas Tio tuh, dicuci dulu. Dicuci dulu baru. Ya, kadang juga saya cuci. Kadang kalau misalnya manis banget gitu, dagingnya manis banget ya saya lempar ke jendela, tak kasihkan kucing. Nah itu, ya ini aku juga baru tadi pagi ada bimbing satu orang juga, dia warrior, suami istri masuk rumah sakit, ya dikasih itu istri diisolasi. Tapi ya gitu dia masih bisa megang handphone, terus bilang sama aku, dia pas WA aku pas udah dia kayak mual gitu. Kenapa? Iya dia di rumah sakit dia dipaksa harus banyak makan. Kalau mau cepat sembuh harus banyak makan, katanya kayak gitu. Aduh. Jadi disuruh makan roti sama nasi supaya cepat sembuh. Terus dia kan mual-mual. Iya. Terus dia pas mual-mual kayak gitu dia bilang, ya kan soalnya saya keto, saya nggak bisa makan ini. Aku bilang,
Mbak kok bilang sih sama rumah sakit kalau keto, akhirnya malah diomelin, kamu mau sembuh apa enggak gini. Makanya kata keto itu kayaknya kalau di rumah sakit langsung kayak gimana gitu. Gimana caranya nggak perlu ngasih tahu, tapi kita mau menjalankan kan nggak semua orang bisa menerima kata keto itu. Makanya tadi pagi bilang gitu, waduh kok malah ngomong keto. Ya. Ya, aku ya sempat agak kesel gitu. Aku bilang kan udah aku ajarin, nggak perlu mengkonflikkan apa yang dimakan. Kalau aku ajarin sama semua warrior, kalau sampai dirawat di rumah sakit karena satu hal, ikuti semua prosedur di rumah sakit, yang perlu dijaga cuma makanannya. Menjaga ketosnya hanya dengan makanan. Nanti kalau saya diinfus ini, infus itu, disuntik di sini, biarin aja. Mereka kalau untuk masalah obat, mereka lebih tahu. Kamu lebih ngerti apa yang harus kamu jaga dari makanan kamu. Jadi kamu gak usah mikir, saya dikasih obat apa ya? Gak usah so tahu, kamu bukan dokter. Ikutin aja kalau kamu dirawat karena suatu hal apapun, rumah sakit lebih tahu apa yang dibutuhkan untuk mengembalikan keseimbangan kamu. Tapi yang bisa kamu lakukan di rumah sakit ialah menjaga makananmu. Ya kalau disuruh makan ini ya nggak usah dikonflikkan, sembunyiin aja. Tahu-tahu piringnya udah kosong aja. Dah, selesai kan? Nggak ada banyak debat, diobatin tetap jalan. Makanan kita kontrol. Nah itu, aku selalu ngajarin kayak gitu, nggak usah pusing-pusing mikirin. Nanti saya diinfus gula nggak gini. Kalau nggak ada perlunya dikasih gula, nggak bakal dikasih gula kok, nggak usah dipikirin. Iya. Intinya jaga makanan sama di perawatan, dah gitu aja. Nah, ini yang malah sering karena mungkin mereka cemas, mereka takut. Aduh nanti aku gini-gini, bilang saya nggak mau dikasih nasi ya, saya nggak mau kasih roti ya. Saya soalnya keto gini-gini, itu malah mengundang konflik. Iya. Kalau aku rasa kalau mereka nggak bisa menjelaskan, ya kalau aku misalnya aku yang suruh jelasin sih oke aja. Kalau aku yang suruh jelasin sih ayo. Cuman kapasitas menjelaskan para warga kita kan belum tentu ya. Udah itu bisa mengundang konflik. Mau dirawat tapi nggak mengikuti aturan. Nah itu dia. Ya, betul. Makanya kalau saranku udahlah nggak usah ribut dah. Iya aja makan dah. Nah nasinya nggak usah dimakan. Makan lauknya aja kalau ada. Kalau merasa kurang, minta bawain caregivernya minta bawain dari rumah atau beli di luar. Nah, ini yang aku ajarkan dulu sebelum pandemi. Nah, setelah ada pandemi dan isolasi, ini aku bingung. Gimana ya? Tipsnya menjalankan metabolic conditioning saat diisolasi otomatis kan minim caregiver. Ya. Maksudnya kan minim caregiver. Aku nggak tahu, Mbak yang nganter itu orang rumah ya? Orang rumah. Mbak konten kalau datang, maksudnya masih ada caregiver-nya lah gitu loh. Iya. Ya, yang susah itu kalau nggak ada caregiver itu, wah mumet deh. Kalau isolasi, kalau biasa orang pasien bisa nyuruh beli di luar apa-apa, kalau sekarang di isolasi gimana? Aku memikirnya prosedur isolasi itu membuat makin sulit untuk bisa memilih makanannya sendiri. Aku takutnya seperti itu gitu kalau mau diterapkan metabolic conditioning. Sebenarnya kuncinya ini kalau aku bilang ini ujiannya keyakinan, Mas. Ya kan. Kalau kita ujiannya keyakinan keyakinan diri sendiri terhadap ikhtiar yang mau dijalanin. Mas Tio masih ingat dulu analogi apa? Orang itu suka hedon kan, maksudnya enggak mau kekurangan satu manfaat positif sedikit pun ya kan. Kalau dengan begitu banyak ikhtiar dengan ikhtiar A, ikhtiar B, manfaat positifnya bisa semuanya diambil, itu akan jauh lebih bagus. Pandangan mereka seperti itu. Jadi saat ini memang ujiannya di keyakinan itu sih, Mas. Jadi kalau misalnya nggak yakin, biasanya ya akan mengalami kendala seperti itu. Tapi nanti sampai yang tadi dibilang dikonflikkan karena keto itu sebenarnya kan latar belakangnya karena butuh justifikasi. Justifikasi bukan dari Mas Tio, tapi justifikasi kepada dokternya gitu loh. Apakah dokternya mendukung apa enggak? Makanya kan sering juga yang nanya, yang nyari ini dokter yang pro KF di mana supaya nanti dirawatnya biar nggak salah ibaratnya gitu. Padahal ya, sebenarnya aku pikir sih kalau berbagai macam penyakit kalau memang lagi ada gejalanya perlu dirawat sih semua rumah sakit bisa, nggak harus cari dokter pro KF. Ya. Yang nyari pro KF kan cuma untuk yang mengizinkan makannya tetap
bebas karbo kan. Itu betul. Kalau cuma mau nyari ProKF pada saat dirawat untuk makan bebas karbo ya harus mandiri. Bebas karbo itu harus mandiri. Iya. Tapi kalau aku rasa kalau treatmentnya untuk mengatasi kegawatan, mengatasi gejala, aku rasa sama sih. Iya, betul, sama. Tidak beda. Nggak ada beda kok. Oh, dokter yang KF maupun yang nggak KF, protokol medisinya kan sama, udah ada SOP-nya. Cuma tinggal makannya doang. Itu yang harus mandiri, nggak harus nyari dokter pro KF hanya untuk boleh nggak saya makan kayak gini gitu. Nggak perlu. Kamu kalau mau belajar makan kan makanya pentingnya KF itu mengerti fisiologinya, kenapa kamu mau tetap dalam kondisi ketosis gitu. Kenapa kamu sakit, kamu dirawat, tapi kamu tetap mau dalam kondisi ketosis. Kalau udah ngikutin itu kan tahu, oh iya kalau saya tetap ketosis, saya bisa kontrol inflamasi saya supaya nggak berlebihan. Karena basicnya orang bisa merasa sakit kan berarti kan inflamasi, sedangkan ketosis sendiri ialah antiinflamasi. Berarti kan pro kalau kita bisa menekan inflamasi dengan cara kita bisa mempertahankan ketosis kita kan berarti kan kita pro untuk healing kita sendiri lebih cepat. Yes. Entah dibantu apapun, kita dari sisi medisinalnya dibantu, no problem. Kan medisinalnya kan juga pasti membantu kita untuk mengembalikan keseimbangan, walaupun keseimbangannya mengembalikannya sembuh karena masalahnya belum kena misalnya. Nggak apa-apa, tapi kan menyelamatkan, intinya kayak gitu. Tapi menjaga makannya, itu harusnya bisa mandiri, tanpa perlu harus, aku mau nyari dokter yang KF, baru aku mau dilihat sama dia. Malah telat lagi. Rumah sakit aja, nggak usah pusingin. Yang penting kita pinter, kalau sampai harus dirawat, yang penting kita harus pinter menjaga makanan kita. Udah, itu aja selesai. Yes. Kita mau tetap menjaga makanan kita tidak bebas karbo, kenapa? Karena kita mau pro healing. Ya. Kan gitu. Yakin dengan pro healing gitu. Yakin dengan healing dari makanan yang kita pilih, ibaratnya gitu. Ya, kita memberikan makanan yang esensial. Jadi gini, kalau tubuh kita butuh sesuatu yang di-repair, ya kita makan makanan esensial untuk repair-nya. Perbaikannya. Misalnya kita untuk recovery, kan berarti kan butuh substrat anabolik untuk merecovery apapun jaringan yang rusak misalnya, atau sel yang bermasalah, butuh recovery-nya. Ya kita makan semua esensial untuk itu kok. Benar nggak? Ya, jadi konsep tenaga itu dilupakan dulu, konsep tenaga. Karena saat kita udah ketosis, tenaga kita itu bisa diakses dari luar dan dalam. Karena kita fat burning mode, artinya kita bisa bakar lemak dari luar dan dari dalam tubuh. Itu kelebihannya kita fat burning mode. Tapi kalau untuk kebutuhan anabolik, untuk perbaikan, recovery, dan sebagainya, ya di refill, diisi lagi. Dan percaya deh, yang kita makan itu semua merefill semua kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan untuk recovery. Namanya 9 essential amino acid dan 2 fatty acid. Itu yang tidak bisa disendiri sendiri, dan itu untuk recovery-nya. Ya. Jadi nggak usah pusingin, wah tapi aku nanti kurang makannya nih, aku kurang tenaganya. Nggak perlu worry gitu loh. Justru malah di saat seorang inflamasinya sedang tinggi, disitulah makin pentingnya kontrol gula darah. Kenapa? Inflamasi itu selalu bersifat glucose dependent. Ya, tergantung sama glukosa. Ya, tergantung sama glukosa. Pasti apapun jadi pasti cerminannya seseorang yang sedang meradang, pasti cerminannya selalu gula darah tinggi, makan nggak makan. Ya kan, benar nggak? Betul. Ya, juga sistem stres yang lebih tinggi menunjukkan bahwa livernya juga gluconeogenesis lebih tinggi. Jadi kalau masih kekurangan glukos sih, kalau rasa enggak, tuh buktinya sakit inflamasimu tinggi itu makanya gulanya jadi tinggi juga. Dibuatin. Gulanya mau ditambahin lagi. Disiram malah gitu tambah disiram bensin tambah Mbak Isti, gitu aja. Satu pertanyaan ini yang mungkin juga belum sempat tadi ditanyakan Mas Tio. Teman-teman rekan perawatan bagaimana melihat Mbak Isti sekarang dengan pola hidup yang baru? Ada cerita enggak yang bisa di-sharing? Minggu kemarin saya sudah mulai masuk kantor, terus teman saya bilang, ini Gojek aja sih, kok tambah langsing gitu, kok saya tambah bersih toh gitu. Paket pede. Ya
dia bilang begitu tuh saya ketawa-ketawa aja. Terus teman saya kan ada yang kena DM dan minum metformin itu tiap hari. Itu sudah saya ajakin dan sudah mulai ikut itu KF meskipun belum sempurna, masih low karbo gitu. Tapi ini sudah tertarik untuk itu. Saya bilang hidup itu pilihan. Jangan mau tergantung seumur hidup sama itu. Metformin nanti lama-lama disuntik insulin gitu. Atau mau di winning gitu, di perlahan-lahan itu. Terus akhirnya menerima. Saya kasih share-share seminar-seminarnya yang YouTube-nya yang dari AFI. Kemudian ada satu lagi yang ngajar biokimia itu saya masukkan ke grup. Itu Wah. Untuk beliau kan ngajar biokimianya gitu biar nanti bisa ngajar ke mahasiswa. Setuju. Kalau itu kasih ke Mas Tio, jangan dihadapi sama Mbak Isti. Kasih ke Mas Tio kalau itu. Iya, makanya saya masukkan grup karena saya tidak tahu. Masuk grup aja ya biar penjelasannya enak, fisiologinya, biokimianya gitu. Saya butuh proses. Butuh proses. Aku pernah pokoknya kalau di grup itu kalau di grup metabolic conditioning aku malah seneng kalau orang belajar dari basic lagi. Kenapa? Ya memang kalau semuanya udah ngerti ya apa yang mau dibahas lagi. Tapi justru kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan basic itu membuat merangsangku itu aku pengen cerita sesuatu gitu kayak tadi. Tadi ada pagi-pagi aku iseng baca Mbak Maharati nanya mengenai efek dari karbo yang addiction. Oh iya. Aku jadi keinget ya. Jadi aku bilang jadi kenapa itu bukan hanya ke dopamine system tapi juga ke opioid system. Nah itu jadi ada efek untuk craving-nya tapi juga ada withdrawal efeknya. Kenapa itu mirip kayak drug abuse? Nah akhirnya aku bantu cari jurnal-jurnal. Aku kebayang terus habis itu ngomongin bipolar. Bipolar. Aku pikir akhirnya aku hubungkan bipolar dengan problem di mitokondria. Akhirnya ketemu kan juga. Aku saya gitu. Aku membayangkan mekanismenya dulu. Aku membayangkan benang merahnya. Baru nyari di mana? Baru aku jadi cari jurnalnya. Aku kadang-kadang juga kayak jurnalnya udah ada belum ya? Tapi aku udah ketemu. Ternyata alhamdulillah jurnalnya banyak ternyata peneliti kan. Aku gitu. Aku tipenya harus ditanya. Terus aku ngebayangin jalur-jalurnya. Aku ceritain. Baru aku cari pendukungnya. Aku kayak gitu. Kadang-kadang, jadi ketemu derut. Aku udah tahu keyword mana yang aku cari derut gitu loh. Jadi makanya memang kalau aku saranin kalau di grup metabolic conditioning kalau masukin temennya udah nanya aja, cuek aja, mau nanya nggak usah malu yang di situ udah senior, biar aja senior juga perlu di refresh berkali-kali kok. Siapa tahu ada yang dia keslip. Justru mungkin pertanyaan yang baru yang nggak ngerti apa-apa yang baru nanya malah atau pertanyaan kritis deh misalnya. Bener nih ketosis apa dari sisi apa-apanya gitu loh. Itu kadang-kadang menggelitik aku untuk menjelaskan, terus nanti aku tiba-tiba keinget apa yang mau aku jelaskan yang belum pernah aku jelaskan sebelumnya. Karena kadang-kadang aku sering kayak gitu. Yes. Tapi harus ada pancingannya. Kalau nggak ada pancingan aku susah. Soalnya kan aku udah lama belajarnya, maksudnya udah dulu. Jadi kalau itu keinget, aku mau ceritain apa nih dari sisi neurologi, endokrinologi, atau misalnya dari macam-macam kemarin itu immunometabolism, jadi kayak ngoling semua gitu loh. Mbak Isti sempat ditakut-takutin enggak sama sesama profesi waktu mereka tahu Mbak Isti sudah KF? Enggak sih. Ya. Itu saya baru berinteraksi dengan sedikit teman, soalnya kan syukurlah. 40% WFH, berapa persen, jadi piket gitu sistemnya, jadi nggak banyak orang. Iya. Ya syukurlah. Jadi belum banyak ketemu. Syukurlah. Tapi jauh lebih siap ya. Ini kan belum 2 bulan kan? Iya, belum 2 bulan. 22 September. Iya, September, Oktober. Ya, hampir 1 bulan setengah. Satu bulan setengah. 1 bulan setengah. Wow, 10 kilo ya hilangnya. Dari 73 ke 63, 10 kilo ya. Iya. 10 kilo dan alhamdulillah yang gejala-gejala yang mengganggu itu sudah alhamdulillah hilang lah.
Terutama itu saya yang mengganggu sekali itu pada kaki. Jadi kaki itu hampir tiap malam saya merasakan pegel, dipijiti, dikasih minyak gitu, diurut gitu kan. Intinya tubuh Mbak nggak se-inflame dulunya. Iya, betul. Tubuh Mbak mulai hilang rasa sakit yang tadi keluar di sana, keluar di sini, keluar di situ. Itu kan artinya menunjukkan tubuh Mbak inflame. Sekarang menunjukkan bahwa tidak makan karbo dan berpuasa itu ialah gaya hidup yang anti inflamasi, terbukti nggak? Mulai berkurang keluar sana sini. Itu yang aku maksud. Makanya kalau orang masih nanya excuse kenapa ya aku masih nggak mau makan karbo ya? Aman nggak ya nggak makan karbo ya? Ya itu. Makanya aku bilang orang ketosis itu sebetulnya justifikasinya diri sendiri. Mau orang lain ngomong apa, mau nakutin ini, nggak ada tuh manusia itu harus tetap makan karbohidrat penting. Misalnya karena ada suatu hal dia mau nunjukin jurnal apa, badan saya merasa sehat begitu aku tidak makan karbo, aku merasa lebih sehat, badan enteng. Maksudnya gaya hidupku sekarang membuat tuh lebih baik dibanding sebelumnya. Itu yang aku bilang, selalu kembali ke diri sendiri untuk bertanya justifikasinya, walaupun harus tetap belajar, learning by doing. Tapi kalau udah ngerasain sendiri buktinya kayak gini, learningnya lebih gampang nggak Mbak? Untuk mengosongkan gelas, untuk menerima ilmu baru, ya, walaupun sedikit MC kuadrat di grup, tapi kan jadi lebih gitu loh. Dibanding nongkrongin di grup atau nongkrongin di grup KF atau di Facebook apa tapi nggak jalanin, cuman orang ini kok bisa ya, atau bilang masa sih aman, kan jadi cuman bertanya terus gitu kan, bener nggak? Tapi kalau udah menjalani itu learning by doing, ya saya juga ngerasain, kok saya juga ini ya, enak ya. Jadi malah kalau aku bilang kalau udah melaksanakannya malah curiosity-nya malah meningkat. Kok bisa ya aku lebih ini, walaupun basicnya itu ialah menurunkan inflamasinya secara sistemik, nggak pada hulu. Ya kan kita kan nggak ada yang tahu kalau Mbak dulu ada keluhan apa, gatal di mana, kesemutan di mana. Semua orang kan beda-beda, tapi semua orang rata-rata mengalami penurunan gejala hanya dengan menjalankan gaya hidupnya, membatasi jendela makan, tidak makan karbo, selesai. Dan simple gitu loh. Simple banget. Dan mereka lebih tidak membayangkan ini siapa sih elektro kok bisa ngasih tahu begini. Lulusan elektro. Spesialis elektro tubuh manusia. Tapi ya kalau ngajak temennya, kalau di grup nanya aja, insya Allah kalau aku sih orangnya asik kok, aku pasti bantu. Kalau misalnya itu aku pasti bantu jawab, mau kayak basic pun kalau pas aku lagi japlannya nggak terlalu banyak, aku pasti langsung cepet kasih grup. Mbak Isti siap-siap ya, habis ini bakal banyak akan dicari ya. Ini bagian dari diizinkan yang di atas untuk dibukakan jalan bukan untuk lebih baik atau bagaimana, tapi ini tujuan yang di atas itu aku tahu bahwa selalu satu, kita bisa memberkati sekeliling kita, ya kan, entah dalam bentuk apapun, ya, bahkan cuman dengerin kayak Mas Tio itu full dia seharian habis nge-gym di kantor dengerin lah Japrian, nggak ada lagi. Jadi siap-siap aja. Aku nggak bilang terkenal, ya kan. Tetap ada up and down. Pasti nanti ada yang yang mungkin nggak berhasil, ada yang berhasil. Itu lumrah manusiawi, ya kan. Semua termasuk Mas Tio juga ada yang ngalamin kok. Karena Mas Tio pernah bilang kita nggak bisa tolong semua orang, tapi kita pastikan kita maksimal menjalankan apa yang sudah diizinkan yang di atas terjadi di hidup kita. Kita punya ilmu, kita bagi. Ya. Kan fokusnya memang diri kita yang harus upgrade dulu, baru kita bisa mengupgrade orang lain. Ya. Betul, insyaallah. Betul, Mas Budi. Luar biasa. Sama-sama. Moga Mas Isti kalau ada pesan buat teman-teman yang hadir malam ini di TFH ya, atau mungkin yang nanti juga mau dengerin rekaman di YouTube,
Mbak Isti punya pesan apa buat mereka? Silakan, Mbak. Ya, jadi sebagai closing dari saya adalah yang pertama kita open minded. Jadi tadinya saya sudah pernah mengenal teman yang keto gitu, terus tapi saya belum terbuka. Tapi kemudian ketika kita tidak membuka wawasan, kemudian tidak merasa sombong gitu, tidak merasa sombong menerima ilmu gitu, itu insya Allah Allah itu akan menunjukkan jalan yang baik, gitulah intinya begitu. Kemudian ketika kita menghadapi segala sesuatu, maka kita harus mengedepankan sifat berpikir positif. Berpikir positif, tidak boleh kehilangan semangat, tetap tetap tampil sebagai pahlawan. Maksudnya gimana ya? Bukan merasa diri sebagai pahlawan, tapi meskipun kita dalam kondisi masih kesusahan, masih berduka, apa yang kita bisa tolong untuk orang lain ya kita lakukan saja. Nanti insya Allah kita juga akan ditolong ketika kita dalam masa kesulitan. Seperti yang saya rasakan kan, banyak teman yang menolong, kemudian memberikan support, dan itu akan baik pada kita. Insya Allah seperti itu, tetap semangat. Ini akan membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Pesannya kuat banget. Memberi dari apa yang ada, ya. Jangan memikirkan harus punya dulu baru bisa ini. Jangan memikirkan sudah siap dulu baru bisa memberi. Memberi dari apa yang ada. Justru itu yang menunjukkan kita bisa memberikan jauh lebih bernilai di mata yang di atas. Monggo Mas Tio. Kali ini tidak banyak fisiologis. Moga-moga tidak ketak ya. Moral support kalau malam ini aku rasa moral support dalam ya semua kita nggak tahu resiko infeksi COVID-19 siapa aja bisa kena dan kalau untuk pengalaman di ruang isolasi jelas kalah jauh dengan aku nggak pernah di sana, jadi kan aku nggak bisa membayangkan situasi kayak apa, menjaga kecemasan kayak apa. Pokoknya semua pesan dari Mbak Isti hari ini itu untuk bekal kita, pengalaman kita yang amit-amit kita sih nggak mau kena COVID, amit-amit kita sih nggak mau sampai diisolasi. Tapi kalaupun kita sampai kena dan harus isolasi, kita udah tahu situasinya dan kita tahu cara manajemen dari Mbak Isti seperti ini loh. Gitu. Nah, jadi kan ya ini kan pengetahuan kan yang aku kasih tahu dari kemarin, pengetahuan fisiologi, pengetahuan gimana ngelawan infeksi, gimana lawan virus. Tapi aku nggak pernah ngasih tahu cara situasi di ruang isolasi karena kan aku nggak tahu. Tapi ini kita live experience dari seseorang yang sudah menjalani langsung di isolasi, mengatasi kecemasan, mengatasi kehilangan. Semuanya, ini ilmunya udah di atas levelku berarti. ilmu yang aku nggak punya ilmunya, ilmu yang di-sharing dari life experience, dan aku nggak punya ilmu sama sekali kalau handlingnya seperti ini. Tapi tetap protokol yang digunakan sama banyak untuk ikhtiar melawan infeksi. Dan kalau sebagai closing statement ya insya Allah aku dan tim penyusun buku dan juga di grup Notable Coalition insya Allah kita terus ikhtiar bantu orang. Pokoknya jadi kalau ada, ya sama seperti Mbak Irma, kalau ada Mbak Irma bantu Mbak Isti. Jadi kalau ada yang perlu kayak dibantu sama tim penyusun buku, kabarin aja, insya Allah kita referensikan. Dan bukan, ini COVID udah mulai berkurang, tim penyusun udah nggak perlu bantu-bantu orang. Jangan salah, kita masih open. Siapa yang mau dibantu, kita bantu gitu loh. Tinggal kontak aja, insya Allah kita bantu. Kita juga terus kok semakin banyak kita bisa nolong orang, insya Allah berkahnya juga kemana-mana kan, undang pahala buat masing-masing yang nolong. Sama Mbak Isti sekarang yang sudah tertolong, bisa nolong orang lain juga, ya insya Allah jadi ladang pahala buat Mbak Isti juga. Amin. Ya, help yourself lah. Kita di komunitas open hand untuk membantu semua orang. Iya, thank you. Nggak apa-apa Mas Tio, kali ini baru Mas Tio bisa bilang mengakui nggak pede berbagi, soalnya memang di luar level ilmunya. Tapi memang apa adanya. Life experience. Karena memang life experience, aku nggak bisa bilang aku ngerti psikologinya, aku nggak bisa bilang kalau kayak gitu tenang aja, nggak usah gini-gini gitu. Aku nggak pernah ditolak rasanya kayak gimana. Tapi saya life experience ini kan bisa menjadi ilmu. Walaupun kita amit-amit kita jaga sosialisasi apa-apa,
jangan sampai kena, jangan sampai kita diisolasi, tapi kita udah punya ilmunya dari Mbak Isti, cara manajemennya bagaimana. Itu ilmu life experience yang sekolah yang kehidupan, saya sekolah dapat malam kehidupan. ini. Ya. Jadi message-nya memang seperti itu, teman-teman. Ada satu bagian yang memang harus diuji di diri kita masing-masing. Kita tidak bisa tergantung lagi sama siapapun, even itu senior, even itu founder. Ya. Jadi semua ada satu bagian yang memang kita harus diuji. Kita yakin nggak sama ikhtiar yang kita jalankan? Kita yakin nggak dengan gaya hidup yang kita jalankan? Tidak ada paksaan, seperti tadi Mbak Isti pesannya juga sudah jelas. Hidup ini pilihan. Ya, kita dalam komunitas bukan mau show off. Oh ini grup terbesar, grup yang paling benar. Bukan itu yang dicari. Karena kita murni hanya membantu dan menolong. Kita lewat COVID ini kita berusaha memberikan sumbangsih. Itu aja. Jadi kalaupun teman-teman di luar sana masih setia dengan ikhtiar ini, itu bukan karena Mas Tio menjanjikan sesuatu, bukan karena banyaknya alur atau tren yang wah sekarang ini yang paling benar dietnya, tapi itu karena semata-mata tubuh Anda yang paling jujur. Jadi kalau tubuh Anda mulai jujur memberikan ada sesuatu yang salah, yuk mulai koreksi apa yang salah. Mulai belajar lagi, upgrade lagi, ilmunya diperbarui lagi. Gitu. Thank you Mas Tio, Mbak Isti. Ya, jangan lupa sering ikut tema SMA, bener Mas Tio. Ya banyak, benar. Kalau terupgrade terus, betul. Itu bagiannya kita menjadi media, menjadi sarana. Ya. Thank you Mbak Isti, Mas Tio. Ya, kita jumpa untuk sharingnya luar biasa malam ini pengalamannya. Ya. Kita jumpa lagi di TFH kita hari Sabtu ya. Kita akan tunggu pengumuman dari Mas Tio. Selamat malam.